Semoga engkau lahir berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Amalina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu novel yang sangat berkesan bagi saya, yaitu novel Laut Bercerita karya Mbak Laila Salihah Hudori atau lebih dikenal dengan Laila S. Hudori. Novel Laut Bercerita mengisahkan tentang pemuda bernama Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam kelompok aktivis bernama Winatra. Dalam organisasi kecil ini, mereka menyuarakan berbagai hal. Namun, dengan latar belakang pemerintahan masa Orde Baru, perjuangan Laut dan kelompoknya sangat tidak mudah. Berbagai pencekalan dan penangkapan harus mereka hadapi karena mereka dianggap sebagai kelompok yang menentang pemerintahan. Novel ini memiliki dua sudut pandang penceritaan, yaitu sudut pandang dari tokoh utama Biru Laut dan sudut pandang dari adik Biru Laut, yaitu Asmara Jati. Dari sudut pandang Biru Laut, kita akan digambarkan bagaimana perjuangan Laut bersama teman-temannya dalam bersuara di era Orde Baru. Pada masa ini, pembaca digiring pada rasa perihnya berbagai ketidakadilan yang dirasakan oleh Laut dan kelompoknya dalam menghadapi berbagai penyiksaan secara fisik. Seperti rasa sakit dicambuk, ditidurkan di atas balok es, disengat dengan listrik, digambarkan dengan narasi yang luar biasa oleh penulis. Dan hal yang paling sulit bagi mereka ketika disekap oleh aparat adalah menghadapi ketidakpastian. Laut dan teman-temannya tidak tahu pasti mengenai lokasi mereka. Mereka mulai kehilangan orientasi waktu. Mereka juga tidak tahu pasti apakah mereka akan bisa bertemu dengan orang tua, dengan kawan, dan dengan keluarga mereka. Mereka tidak tahu pasti apakah mereka akan dilepas atau dibunuh. Dan mereka tidak tahu pasti apa yang sebetulnya aparat inginkan selain meneror dan membuat jiwa mereka hancur. Kemudian, sudut pandang selanjutnya datang dari Asmara Jati, adik Biru Laut, tokoh yang menurut saya paling realistis dalam menghadapi berbagai permasalahan yang hadir pada novel tersebut. Pada babak ini, rasa perih yang hadir bukan lagi karena gambaran penyiksaan yang dirasakan oleh Laut, melainkan berasal dari narasi kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Laut, oleh keluarga teman-teman Laut, dan bahkan kekasih Laut yaitu Anjani ketika Laut dan para aktivis yang lain mulai hilang jejak. Rasa sakit dan kehilangan tersebut harus dirasakan oleh Asmara. Ia melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya mengalami keterpurukan dan harus terkungkung dalam dunia seolah-olah Laut dan yang lainnya masih baik-baik saja. Selain melihat keperihan yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya, Asmara juga mengalami rasa perihnya sendiri. Ia juga merasa kehilangan. Selain kakaknya yang hilang entah kemana, Asmara sebagai seorang anak juga merasakan perihnya kesendirian karena orang tua dan orang-orang di sekitarnya seolah pergi meninggalkannya dan terkurung dalam dunia mereka sendiri. Yang paling berat bagi semua orang tua dan keluarga aktivis yang hilang adalah insomnia dan ketidakpastian. Sudut pandang Asmara juga menggambarkan perjuangan ia dan aktivis yang lain yang bebas mencoba mencari jejak-jejak dari Laut dan teman-temannya yang tidak kembali. Namun perjuangan yang dilakukan Asmara juga tidak mudah karena minimnya jejak yang tertinggal. Kemudian jika kita melihat dari cover novel Laut Bercerita, cover novel tersebut menggambarkan keadaan dasar laut yang dihiasi karang bebatuan dan biota laut lainnya, serta terlihat kaki yang tengah dipasung rantai, yang mana kaki tersebut merupakan kaki tokoh Biru Laut. Meskipun perjuangan panjang Laut dan para aktivis lain pada novel ini adalah fiksi, namun bagaimanapun perjuangan itu nyata adanya. Sang penulis sendiri juga melakukan berbagai riset dan wawancara kepada berbagai pihak untuk menulis novel ini. Perjalanan panjang para pendahulu bangsa ini harus melewati banyak hal sulit untuk dapat mempersembahkan masa sekarang kepada kita. Mereka harus mati dan kembali hidup berkali-kali dengan pengharapan masa depan tidak lagi seperti masa mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.